Oke, shalom untuk kita semua. Selamat pagi buat anak didik kami di tingkat SMP dan SMA, untuk unit Kapten Muslim dan untuk unit Mayang. Bapak berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap masih merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Nah, hari ini kita akan memulai segala aktivitas kita, terlebih pembelajaran daring kita pada hari Selasa. Tapi sebelum kita memulai segala aktivitas belajar daring kita, hari ini kita mau datang terlebih dahulu kepada Tuhan lewat doa teduh pagi kita. Anak didik kami boleh ambil sikap yang baik, ambil Alkitabnya, tetap menikmati kasih Tuhan sekalipun ibadah online. Nah, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian kepada Tuhan, lagu Tuhan Yesus Baik. Tuhan Yesus baik sama kita sampai detik ini, sekalipun kita di rumah. Amin ya. Oke, buat Pak Iben kita nyanyi Tuhan Yesus baik. Benar Tuhan Yesus, Tuhan baik dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya, dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan memelihara hati dan pikiran kami agar kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, firman Tuhan terambil dari, kita hanya baca 5 pasal ya. Hakim-Hakim 10, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Hakim-Hakim 10, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Bapak akan membacakannya. Tola. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir Yair. Sesudah dia bangkitlah Yair orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Ahot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Nah, demikian firman Tuhan.
Temanya hari ini adalah berbicara tentang suksesi kepemimpinan rohani. Nah, kalau kita baca Hakim-Hakim 10 ayat 1 sampai 5 ini berbicara tentang bagaimana sesudah Abimelek siapa yang menjadi hakim bangsa Israel. Ternyata bukan dari keturunan Abimelek langsung. Nah, ada seorang Alkisah, seorang pebisnis, ketika dia ketika dia sudah tua, tidak berdaya lagi, lalu bisnis yang selama ini dia pegang, dia jalani, mau tidak mau harus diwariskan sama atau kepada keluarganya, kerabatnya. Ternyata selidik demi selidik, kerabat dan keluarganya tidak ada yang bisa mewariskan bisnis dari seorang yang sudah tua ini. Dan yang bisa mewariskan itu adalah di luar dari kerabatnya, yaitu anggota-anggota atau karyawannya di tempat dia bekerja atau di perusahaan, di bisnis dia. Nah, kenapa karyawannya yang bisa melakukan atau meneruskan usaha bisnisnya? Jawabannya adalah karena karyawannya bekerja di situ dan sudah tahu bagaimana menjalankan bisnisnya. Nah, sementara anaknya atau mungkin kerabatnya tidak bekerja di situ, jadi nggak tahu bagaimana menjalankannya. Bapak mau katakan bahwa firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana ketika Tuhan memilih hakim bangsa Israel itu bukan dari keturunan yang sudah-sudah atau yang sudah berlalu seperti Abimelek, lalu si Tola, lalu si Yair. Mereka tidak ada satu garis keturunan yang memang langsung ini anaknya, lalu anaknya lagi, tidak. Nah, istimewanya renungan hari ini mengajarkan kita bahwa Allah memakai siapa saja untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi leader di dalam memimpin sebuah yang harus dipercayakan Tuhan kepada kita. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan kamu pun, kita pun sebenarnya dipilih oleh Allah. Jadi Bapak sangat diingatkan firman Tuhan hari ini, pagi ini kepada kita, bahwa saya istimewa, saya luar biasa, dan saya orang hebat. Artinya Allah bisa pakai saya untuk menjadi berkat bagi siapa saja. Anak-anak kami yang di rumah, kamu itu orang hebat, kamu luar biasa. Ingat, Allah bisa pakai siapa saja untuk menjadikan mereka menjadi alatnya Tuhan. Ingat, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itu dipimpin oleh Musa. Tetapi ketika Musa mati digantikan Yosua tidak ada digantikan lagi. Ingat, semua itu tidak ada garis keturunan yang langsung itu bahwa anaknya, kerabatnya, tidak. Tapi Allah memakai siapa saja. Bukankah pada saat itu ada kerabat Musa atau ada sepupu Musa? Ada. Bukankah pada saat itu ada yang bisa menggantikan Yosua? Ada. Tapi Allah memakai siapa saja untuk membawa bangsa Israel. Cuma satu kuncinya, yaitu orang yang mau taat kepada firman Tuhan. Artinya orang yang mau dibimbing, diajari oleh Tuhan. Bukan orang yang hebat atau orang yang pintar, orang yang kaya. Kalau cari orang kaya gampang. Kalau cari orang pintar apalagi gampang. Tapi mencari orang yang mau taat, mau dengar firman Tuhan, dan siap untuk dibentuk. Amin ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita itu adalah orang hebat yang siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup dalam doa, kita angkat lagu pujian kepada Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sampai detik ini kita masih tetap menikmati kasih Tuhan. Anak-anak kami boleh mengikutinya dari rumah. Lagu pujian ini akan kita nyanyikan bersama, lalu kita akhiri dengan menutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu
Tuhan adakah syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami, dan layaklah kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami satu hari ini, Tuhan yang boleh memberkati kami, Tuhan yang boleh menolong kami, bahkan mengikuti pembelajaran daring, Tuhan yang boleh memampukan kami, agar kami memahami dan mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru sekalipun lewat daring. Berkati kesehatan kami, berkati orang tua kami dan orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi ya.